Banyak yang bertanya, mesin engine shock tuh diproduksi di Indonesia. Halo sahabat teknik, kembali lagi bersama saya Andrian TPC. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat teknik, apakah benar mesin engine shock diproduksi di Indonesia? Nah, kebetulan hari ini saya lagi di PT Sapindo Dinamika Prima. Ini pabrik yang memproduksi mesin engine shock. Untuk menjawab pertanyaan dari sahabat teknik, kita akan coba masuk untuk ke pabriknya langsung ya. Let's go! Kita akan coba untuk masuk ke dalam ya. Halo, Pak, apa kabar? Sama kabar. Alhamdulillah baik. Waduh, Ini gimana ini? Ya, gimana? Lagi apa nih? Ini kebetulan bagian quality dan juga ada bagian R&D. Ini semua beberapa. Ya, tentunya di sini adalah yang melakukan perancangan sistem maupun produk seperti itu. Ya, gini Pak, saya banyak pertanyaan dari sahabat teknik Ya. bahwa bener nggak sih untuk engine tuh produksinya di Indonesia di sini? Iya, kalau untuk engine shock itu diproduksi di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa merancang atau produk dalam negeri itu harus dimulai dari merancang suatu produk harus dimulai dari perancangan. Ya. Nah, untuk membuktikannya, mari kita lihat. Mungkin kebetulan ini ada teman-teman yang sedang membahas perbaikan suatu produk, kebetulan engine. Nah, kita bisa lihat bagaimana produk itu dirancang. Siap. Mari. Nah, ini ada beberapa ruangan dan salah satu ruangan biasanya dipakai juga untuk membicarakan perancangan produk. Oke. Maaf, teman-teman sebentar ya. Oke. Ya, ini suasana tim engineering. Engineering. Iya, Jadi, betul. Untuk engine shock tuh didesainnya di ini ya? Iya, betul. Mulai dari desain baru maupun nanti diimprove berikutnya. Oke. Jadi ada tim tersendiri, baik dari desain, di R&D maupun engineering seperti itu. Keren. Boleh deh. Boleh. Itu desain untuk Ini untuk engine apa nih, Pak? Ini 162 atau SP 162. Oh, gitu ya. Ya, ini kebetulan sedang membahas SP. Engine gasoline engine satu silinder yang kami pakai untuk penggerak. Itu seperti itu. Untuk sahabat teknik ya yang belum percaya nih bahwa mesin engine shock tuh diproduksi di Indonesia nih. Ini desainnya langsung. Saya langsung dari kantornya langsung ya. Ini bisa dilihat. Wah, udah keren. Terus kalau untuk di rancang produksinya di sebelah mana nih Pak nih? Iya, setelah dari desain, berikutnya nanti bagian engineering akan merencanakan bagaimana produk ini diproduksi. Oke. Kita nanti bisa coba jalan-jalan ke belakang. Siap. Nah, di line produksi kami. Nah, di situ nanti ada beberapa proses yang dilakukan untuk memproduksi produk ini. Seperti itu. Siap. Kita ke bawah. Kita tuh sekarang tuh mau masuk ke area produksi ya. Iya, betul. Oke. Helmnya kita Nih saking telitinya nih mau masuk tuh harus pakai helm dulu ya. Ya, yuk kita masuk area produksi. Di sini kebetulan area gudang, warehouse. Bahasa kerennya warehouse seperti itu. Di sebelah kanan kita ini adalah warehouse untuk spare part. Untuk spare part itu. Tuh, nah, jadi spare part ini ada yang dari lokal yang memang bisa diproduksi di Indonesia. Ada yang dari impor yang memang tidak ada base produksinya di Indonesia. Oke. Nah, dari spare part inilah nanti yang mendukung untuk produksi maupun untuk spare part untuk customer, untuk user. Nah, biasanya kan ada yang memang yang konsumsi yang mereka harus ganti spare part. Nah, kami siap dengan spare partnya juga. Jadi spare partnya juga udah ready. Ya, di sini. artinya spare part yang untuk produk yang diproduksi sama dengan spare part nanti yang diberikan ke user.
Oke. Ya, itu yang menjamin bahwa produk Shark itu memakai tersedia untuk part-part aslinya. Part aslinya. Ya, seperti itu. Jadi untuk semua produksi itu di sini ya Pak, di kelolanya ya. Ya, ini termasuk fasilitas dari raw material, dari barang mentah menjadi barang setengah jadi. Oh gitu. Gila. Nah, ini yang disebut dengan foundry. Jadi untuk cast iron itu ada dapur tuang seperti itu, dan ini adalah nanti dicetak ke sini. Dicetak ke sini ya, semua ya. betul. Nah, salah satunya yang dibuat di sini komponen engine seperti flywheel. Ya. Nah, ini juga dicetak di sini. Dicetaknya di sini ya. Ini. Untuk semua komponen semuanya tuh Ya, produksinya di sini ya, untuk posisinya pencetakan. di sini. Untuk, Aluminium. untuk aluminium fasilitasnya memang agak berbeda, tapi ini untuk bahan cast iron. Ya. Nah, salah satunya cast iron yang ada di engine itu adalah flywheel. Salah satu part yang penting untuk performa engine. Nah, itu kalau dari kepentingannya sendiri dan lihatnya dari mana nih Pak? Apa? Kepentingannya sendiri lihatnya dari mana nih? Harus benar-benar bagus tuh. Nah, flywheel tuh. engine ini harus kita setting sesuai dengan total rancangannya. Oke. Nah, jadi kalau kita aja ambil spare part misalnya impor, itu nanti nggak cocok, nggak pas, nggak matching. Nggak matching, ya? Nggak matching. Nah, untuk mendapatkan suatu performa, maka kita harus merancang atau menyesuaikan part itu. Nah, karena salah satu part flywheel ini adalah part penting di engine, maka kami harus merancang sesuai dengan target rancangan mesin. Oh, seperti itu. Tuh, seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita ambil impor. Nggak bisa ngambil impor. Bisa impor, mesin jalan, Ya. tapi performanya mungkin kualitasnya kurang. Mungkin kualitasnya Ya, kurang. seperti itu. Nggak bisa mungkin nanti memenuhi standar. Iya. Pasti. Artinya kita membuat produk sendiri itu adalah untuk bagaimana kualitas dan performanya sesuai dengan kebutuhan customer. Ya. Customer seperti itu. Oke. Untuk sahabat teknik, ini saya udah ngebuktiin sendiri bahwa semua part-partnya untuk engine Shark ini di sini diproduksinya di sini nih. Jadi benar-benar engine Shark tuh diproduksi di dalam negeri gitu. Wah, udah mantap dah. Ayo Pak. Nah, ini flywheel engine cetakannya, Pak. Flywheel, ada Pak, flywheel ini ya. Flywheel itu. Oke, ini buat ini ya, buat Nah, kalau ini buat diesel, ini buat pertanian juga banyak pertanian. Dan ini buat kompresor. kompresor. Ya. Oke. Ini buat roda-rodanya ya Pak ya. Betul. Ini selain buat lokal, ini juga diekspor. Ini juga diekspor. Diekspor ke China. China, aduh. Cina ke Indonesia, Indonesia ke Cina. Betul. Gila. Jadi ini nanti produk ini setelah selesai diekspor. Diekspor. Ya, karena kami nggak buat produk utuhnya, itu nanti dari produk balik lagi ke Indonesia dijual. Ya. Nah, Jadi itu bolak-balik, artinya barang impor pun untuk yang casting ada beberapa dari kami. Ya, jadi belum tentu impor itu semua bagus. Iya. Ya, yang penting adalah standarnya dipenuhi. Iya, betul. Dari foundry tadi, ini masuk ke area ini. Ini area machining. Jadi ada beberapa produk selain engine, memang ada produk lain kompresor yang kami produksi. Nah, beberapa ini adalah spare kompresor yang sudah kami cetak tadi. Udah dari cetakan masuk ke sini. Masuk ke area machining. Harga di sini. Jadi dari bahan setengah jadi menjadi part jadi. Part jadi. Part jadi. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini salah satunya kita bisa lihat untuk yang engine ini ada flywheel. Flywheel gitu ya. Gitu. Nah ini. Nah, tadi yang kita cetakan hasil cetaknya adalah ini. Iya. Nah, ini flywheel yang nanti dipakai di engine. Seperti itu. Buat engine yang ini ya. Ya, ini masih raw, masih mentah ya. Artinya belum diproses machining. Iya. Ini belum proses machining. Tidak dibutuh cor-coran ya. Nah, bentuknya masih jelek. Bentuknya masih jelek. Ya, nanti setelah di machining, nanti hasilnya bisa kita lihat seperti apa. Oke. Waduh, tambah keren lagi nih.
dari sini ke mana nih Pak? Nah, nanti kita lihat ini ada beberapa proses machining. Selesai ya nanti ini kayak flywheel menjadi seperti ini. Ini berbobotnya di sini ya? Nah, ini yang udah jadi spare part ya. Ya, udah jadi spare part, ini udah ini ya? Ini jadi spare part. Nah, ini nanti yang dirakit ke engine, ke mesin. Bisa udah langsung dirakit ke engine Ya, ini sudah bisa dirakit ke engine, sudah selesai partnya. Ya, nah, setelah nanti dibersihkan, ya nanti masuk ke engine. Masuk ke engine. Ya. Oke. Ini dibubut ini Pak? Ya, ini untuk membuat sudut. Oh, buat sepinya di sini ya? Ya, di sini. Oke. Nah, diproses dengan mesin bubut, nanti dimasuk ke sini. Seperti itu. Kalau untuk yang bening jadi bening kayak Itu gini, dengan mesin bubut. mesin bubut. Nah, mesin bubut seperti ini. Nah, ini kebetulan Oke. sedang diproses. Ini pembuatan sudut untuk Sepi. key-nya, Iya. key-nya seperti itu. Ini dari hasil dari cetakan masuk ke sini, di sini dibubut, Dibubut, nanti baru pakai di slaughter tadi. di porter tadi Iya. ya. Ini Ada yang prosesnya. dari cetakan, ini udah jadi spare part Udah ya jadi di spare sini. part. Itu untuk proses flywheel. Proses flywheel. Flywheel. Ini hasil Ini ini ya, untuk buat water pump ya. water pump ya. Nah, ini juga ada hal yang menarik di sini. Iya. Untuk regulasi SNI water pump ini harus dibuat lokal Indonesia, lokal. Jadi untuk syak tidak ada masalah karena kami buat lokal, Water lokal ya. buat lokal. Nah ini sahabat teknik barangkali Anda tahu untuk kipas water pumpnya di SAK ini diproduksinya di sini juga ini. Dengar-dengar ini dibikin juga sama Jepang ya? Ya, Ini mana tuh ceritanya? jadi ada brand Jepang juga yang memang membuat di sini sebelumnya. Gitu. Nah, kami sebenarnya juga awalnya juga belajar dengan mereka seperti itu. Awalnya? Jadi, ya. Jadi bagaimana mengerjakan part yang punya Jepang, brand Jepang. Terus kami juga coba belajar bagaimana mengampai suatu standar kualitas mutu. Nah, dari hasil itu kami coba belajar bagaimana merancang part yang berkualitas. Pas berkualitas. Nah, akhirnya setelah beberapa dilakukan riset untuk produk ini, kami melakukan percobaan, akhirnya kami bisa mendapatkan part ini, dan setelah dites di tempat pengetesan yang memang sertifikasikan di pertanian, ini masuk standar. Masuk standar Masuk ini. standar. Iya. Dan ini yang nanti menjamin kualitas dan performa. Dan performanya di sini ya.